Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari kita mendengar dan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, yang senantiasa rindu akan bekal firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguduskan kami, sehingga kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus dan menerimanya. Dan serta Roh-Mu menguatkan kami melakukan kehendak. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Melakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Mengapa kuda delman atau kuda pacu ditaruh sejenis kacamata atau kekang? Tentu jawabannya untuk mengarahkan pandangannya. Untuk apa diarahkan pandangannya? Agar tidak berpaling ke kiri atau ke kanan, tetapi lurus ke depan saja. Dengan demikian, sang kuda akan lebih cepat bergerak dan tepat mencapai tujuan. Rasul Paulus pernah berkata sekaligus mengimbau jemaat layanannya, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Demikian dikatakan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Tidak lagi mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang sudah berlalu, walaupun tentu masa lalu itu tetap ada, tapi bukan lagi di situ perhatiannya. Dan sekarang mengarahkan potensi diri kepada panggilan dan janji Allah. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan ungkapannya tadi. Demikian maksud penulis kitab Ibrani ini, yaitu dalam renungan malam kita, agar tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Ketertujuan kepada Kristus itu berarti beriman teguh kepadanya, tidak menduakan kekuatan dan objek iman. Tidak ada ilah yang lain atau Tuhan yang lain, tidak ada kekuatan yang lain diharapkan untuk menolongnya atau andalannya di tengah perjalanan dunia. Oleh penulis Ibrani ini juga menyebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini di pasal 11 ayat 1. Belum nyata dan belum terlihat, tetapi jiwa seutuhnya sudah mengharapkan dan meyakini sebagai fakta.
memang agak-agak sulit ya tentang iman ini. Belum nyata, tapi sudah benar-benar di dalam dirinya, wah itu sesuatu yang benar, satu fakta. Itu yang dimaksud oleh penulis Ibrani ini tentang iman. Dan demikianlah kebulatan hati orang yang benar tertuju beriman kepada Tuhan. Ya, tertuju senantiasa kepada Tuhan. Dia pasti akan terwujud atau pasti akan diberikan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah seruan kepada kita pada malam hari ini, agar perhatian kita dan kemampuan kita ditujukan kepada Tuhan. Barangkali dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini ada yang keluar dari jalur yang tertuju kepada Tuhan, perlu malam ini kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Atau kalau sudah benar, ya tertuju kepada Tuhan dalam semua aktivitas kita, ayo kita mohonkan kepada Tuhan supaya kita tetap diteguhkannya. Apa yang dikerjakan dan dipikirkan seseorang di dalam tujuan kepada Tuhan saja, itu akan memperoleh hadiah sorgawi sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Tentu kita mau kan semua kan supaya memperoleh hadiah sorgawi. Tuhan menguatkanmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami mengarahkan pandangan dan perlakuan kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih ya Bapa, lindungilah kami malam ini sehingga kami jauh dari mara bahaya, dan atas kekuatan daripadamu kami kembali segar untuk boleh beraktivitas baik di esok hari. Saudara-saudara kami yang kurang sehat, berilah mereka ya Tuhan juga pemulihan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.